Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan atau mengajarkan tentang cara meruqyah mandiri. Cara meruqyah mandiri versi kedua. Kemarin saya sudah jelaskan tentang versi yang pertama, dan sekarang kita akan menjelaskan, saya akan jelaskan tentang cara ruqyah mandiri versi kedua. Jadi perlu kaum muslimin dan muslimat ketahui bahwa ruqyah syar'iyah, saya jelaskan lagi bahwa ruqyah syar'iyah itu adalah metode pengobatan dalam Islam yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama membolehkan, bahkan mewajibkan untuk mengobati penyakit medis atau penyakit badan dan penyakit jiwa atau penyakit rohani. Maka kaum muslimin dan muslimat, maka dari situ kita harus memahami bahwa ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dianjurkan dalam syariat itu adalah yaitu metode penyembuhan yang dilakukan atau dilakukan sendiri atau bahkan dibacakan oleh orang lain. Dilakukan sendiri atau melalui orang lain. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam pengobatan ruqyah syar'iyah sudah jelas, para ulama sudah mengajarkan tentang metode dan membandingkan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah, yang mematuhi perintah Allah dan mematuhi sunnah Nabi Muhammad SAW, wajib untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan dan dijelaskan oleh para ulama. Ruqyah kaum muslimin dan muslimat terbagi menjadi dua. Ada ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang dibolehkan di dalam Islam, ruqyah yang dianjurkan di dalam Islam. Sedangkan ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang diharamkan dalam Al-Quran, yang digunakan oleh para dukun untuk menjampi atau menyembuhkan penyakit pasiennya. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruqyah adalah memiliki makna jampi atau bacaan secara bahasa. Maka dari situ kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Al-Qur'an itu adalah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penawar, penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang zalim wala yazid zalimina illa khasara. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, ruqyah ini bisa menyembuhkan pertama penyakit medis, contohnya penyakit jantung, penyakit lambung, penyakit yang berada di jasad kita, maka bisa diruqyah. Yang berikut penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang berada dalam jiwa, seperti sihir, gangguan jin, entah jin itu masuk sendiri atau karena benci, atau karena amalan-amalan tertentu yang kita amalkan dari orang-orang pintar yang mengajarkan atau dukun-dukun, maka masuklah dia, atau dari al-ain, mata pandas, pandangan orang yang memandang kepada kita tanpa diikuti dengan zikir kepada Allah, maka kita akan sakit.
Maka dari situ kaum muslimin dan muslimat, semua itu bisa diruqyah. Semua bisa diruqyah dengan ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik, ruqyah yang diharamkan dalam syariat kita. Kaum muslimin yang berbahagia, bukti ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit jiwa terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang meruqyah seorang lelaki yang kena penyakit gila. Ya, ada seorang laki-laki yang diikat di rantai di tengah kota yang gila. Dan ketemulah seorang sahabat ini, lalu dihampiri dia, tepuk dadanya itu orang gila, lalu dibacakan suratul Al-Fatihah, dan akhirnya dengan izin Allah, biidznillah sembuh. Ini menandakan bahwa ruqyah itu menyembuhkan penyakit jiwa. Orang gila itu adalah penyakit jiwa, kejiwaannya yang sakit. Yang berikut, ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit badan atau fisik. Terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ada seorang sahabat yang mengobati atau meruqyah, ya, seorang kepala suku yang tergigit oleh kalajengking. Ya, sampai membuat orang ini tidak berdaya karena gigitan kalajengking. Gigitan kalajengking itu menularkan bisa. Itu yang sakit adalah badannya. Maka diruqyah oleh seorang sahabat ini dengan membacakan Al-Fatihah dan langsung sembuh. Ini menandakan bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit jiwa dan bisa menyembuhkan penyakit medis atau penyakit badan, penyakit fisik atau jasmani. Kaum muslimin yang berbahagia, jin, sihir, ain, gangguan jin, semua itu bisa diruqyah dengan ruqyah yang syariah. Maka saya sampaikan cara-cara untuk meruqyah mandiri. Yang pertama yang kita harus lakukan, kaum muslimin dan muslimat, kita harus berwudu. Setelah berwudu, kita siapkan tempat untuk kita proses ruqyah mandiri. Ya, tempatnya harus bersih, kalau boleh disemprot dengan wangian harum-harum. Disunnahkan sholat 2 rakaat, sholat mutlak, untuk meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kita dianjurkan untuk beristighfar. Beristighfar dengan sungguh-sungguh mengingat semua perbuatan dosa yang kita lakukan. Sengaja maupun tidak sengaja, besarnya, kecilnya, diingat semua. Kita ingat semua, hadirkan di dalam hati, lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembersihan qalbu atau tazkiyatun nufus, pembersihan hati dengan zikir, dengan istighfar. Kaum muslimin yang berbahagia, kadang-kadang ketika kita baru beristighfar, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita tanda bahwa kita itu akan sembuh dengan ruqyah. Dengan ciri-cirinya orang muntah, itu baru istighfar, muntah, ya, sedih, nangis, baru istighfar. Keluarlah, hancurlah semua tirai-tirai setan yang ada dalam diri kita. Ya, benteng-benteng kesyirikan, benteng-benteng dosa itu yang menutup hati kita, itu hancur. Setelah itu baru kita mulai meruqyah mandiri. Yang pertama kita utamakan ketika ruqyah mandiri adalah kita menyentuh di jantung kita atau menyentuh di titik sakit, titik keluhan kita, dengan serius, fokus, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Paling tidak, ayat-ayat yang paling utama dalam ruqyah mandiri adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan Ayatul Kursi dan Al-Kafirun. Itu dibaca, ya. Kalau kita hafal yang lain, bisa kita tambah juga dengan ayat lain. Tapi kalau tidak, maka kita utamakan ayat-ayat yang tadi saya katakan. Diulang-ulang. Dibaca beberapa kali, fokus di titik sakit, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Kita. Orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya
dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Maka dengan kesungguhan hati itu, dengan fokusnya kita, dengan istighfarnya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat penyakit kita. Satu kali berhasil, kita terus. Belum berhasil, kita ulangi. Ulangi terus, intens, meruqyah mandiri. Iya. Ketika ruqyah mandiri kita amalkan, insya Allah kita akan mendapat tanda perubahan kesembuhan. Kaum muslimin yang berbahagia, janganlah kita mendatangi para dukun untuk meminta mereka untuk menyembuhkan kita, karena itu adalah satu kesalahan besar. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, ada seorang laki-laki dari bangsa manusia datang kepada laki-laki dari bangsa jin meminta pertolongan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah menambah kesulitan yang terjadi untuk seorang lelaki ini. Maka janganlah kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ruqyah mandiri intens. Ya, fokus, ya, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya penyakit, musibah yang datang itu adalah ulah kita sendiri. Kita jauh daripada Allah, maka Allah panggil kita dengan cara diberikan sakit supaya kita kembali kepada jalan yang lurus. Kalau kita sudah kembali ke jalan yang lurus lalu kita dapat sakit dan musibah, maka itu adalah ujian. Bersabarlah, karena ujian itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, sesuatu yang, ya, dikatakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sabar, yaitu, ya, ketenangan hati, ya, kesembuhan dan kemuliaan orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin dan muslimat, meruqyah mandiri ketika sakit, ya, belajar cara-cara ruqyah yang syar'i yang diajarkan oleh para ulama. Insya Allah kita akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin cuman ini video singkat tentang ruqyah mandiri. Insya Allah saya akan menjelaskan lagi pemahaman tentang pemahaman ruqyah syar'iyah, pengobatan syar'i di video-video berikut. Ingat, tauhid harga mati. La ilaha illallah, harga mati. Jangan karena dunia kita gadaikan tauhid kita ini. Pertahankan tauhid kita selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, yang cuma sementara. Jaga semua perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.